Kita butuh adanya transportasi untuk berpergian atau mengirim barang setiap harinya. Nah, maka dari itu, manusia terus berlomba menciptakan berbagai moda transportasi seefisien mungkin. Namun, dalam beberapa keperluan, dibutuhkan adanya kendaraan untuk mengangkut benda-benda yang luar biasa besarnya. Kamu pasti sering melihat kendaraan besar di jalan, baik itu truk trailer atau tronton. Walaupun mereka cukup besar, ternyata masih ada mobil dan kendaraan yang ukurannya lebih besar lagi. Bahkan, kendaraan-kendaraan ini terbilang punya ukuran raksasa. Lalu, apa aja daftar kendaraan terbesar di dunia yang pernah diproduksi? Inilah dia beberapa kendaraan terbesar yang pernah dibuat. Liber T282C. Truk Liber T282C adalah truk dengan daya angkut yang luar biasa. Mampu membawa beban total hingga 600 ton, setara beban 15 kali truk kontainer. Truk Liber T282C dipastikan tidak akan ada di jalan raya karena bobotnya yang sangat berat dan ukuran lebih besar dibanding truk biasa. Total berat truk mencapai 600 ton, 237 ton untuk beban truk sendiri, dan sisanya kapasitas angkut yang dapat dibawa. Memerlukan mesin ukuran besar untuk truk ini, dengan kekuatan mesin 3650 tenaga kuda dari tipe mesin V20, tapi hanya mampu berjalan 64 km per jam dengan beban maksimum. Pembuat Liber T282C dari perusahaan Amerika. Model truk tersebut dibuat sejak tahun 2004. Kira-kira ukuran bannya saja 6 meter, sedangkan ukuran truk sendiri dengan panjang 14,5 meter, lebar 8,7 meter, dan tinggi 7,4 meter. Kapasitas bahan bakar di tangki truk ini bisa menampung hingga 4.732 liter. Umumnya, truk Liber T282 digunakan oleh perusahaan tambang batu bara, tembaga, besi, atau emas yang menggunakan tidak banyak, hanya 5 negara dari Amerika, Chile, Indonesia, Afrika Selatan, dan Australia. NASA Crawler Transporter. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara roket luar angkasa itu dipindahkan? Ya, Pusat Program dan Penelitian Luar Angkasa Amerika Serikat atau biasa kita kenal dengan NASA harus membangun 2 kendaraan raksasa untuk mengangkut roket ke tempat peluncurannya. Dan ya, kendaraan itu adalah NASA Crawler Transporter. Crawler Transporter merupakan kendaraan angkut darat terbesar yang pernah ada. Dengan ukurannya yang sangat besar, kendaraan ini mampu mengangkut pesawat ulang-alik. Alat ini dirancang oleh Bucyrus International dan dianggun oleh Marion Power Shovel. Kendaraan ini dibangun pada 1965 dan berukuran 40 meter x 35 meter. Crawler Transporter biasa digunakan untuk mengangkut pesawat ruang angkasa dari gedung perakitan kendaraan NASA. Crawler Transporter biasa digunakan untuk mengangkut pesawat ruang angkasa dari gedung perakitan kendaraan NASA di sepanjang Crawler Way ke Launch Complex 39. Dengan biaya $14 juta pada saat dibangun, mesin ini merupakan kendaraan pengangkut terbesar, namun kini kalah oleh Bagger 288. Crawler Transporter memiliki massa 2.721 ton dan memiliki 8 trek roda, 2 di setiap sudut. Setiap trek roda memiliki 57 bantalan, dan masing-masing bantalan beratnya 900 kg. Karena saking beratnya, angkutan ini hanya mampu berjalan maksimal 3 km per jam. F60 Overburden Conveyor Bridge. Tak heran jika Jerman memiliki ekonomi yang cukup kuat. Salah satu faktornya adalah produksi batu baranya. Salah satu perusahaan tambang di Jerman menggunakan F60 Overburden Conveyor Bridge ini untuk menggali batu bara. F60 adalah sebutan dari 5 jembatan konveyor overburden yang digunakan dalam pertambangan batu bara di Coalfields Lusatian di Jerman.
Mereka dibangun oleh pendiri Volkswagen Battery Tackraft di Lauchhammer dan menjadi mesin industri teknis yang bergerak terbesar di dunia. Fungsi dari jembatan konveyor overburden adalah mengangkut overburden yang terletak di atas lapisan batu bara. Ketinggian cuttingnya adalah 60 meter, maka namanya adalah F60. Dengan sepanjang 502 meter, jembatan ini juga disebut sebagai Menara Eiffel yang berbaring. Secara total, tinggi F60 adalah 80 meter dan lebarnya 240 meter. Dalam kondisi operasi, beratnya 13.600 metrik ton. Masih ada 4 F60 yang beroperasi di Coalfields, Lusatian hingga hari ini, di tambang open cast brown coal di Jansworth, Welsouth, Nocton, dan Reykjavik. F60 yang kelima dan yang terakhir dibangun adalah di Lichterfeld dan dapat diakses oleh umum. F60 memiliki dua bogi atau kasis dengan roda, satu di sisi pembuangan depan dan satu di sisi penggali belakang, yang masing-masing berjalan pada dua rel dan kecepatan maksimum F60 adalah 13 meter per menit dan kecepatan operasinya adalah 9 meter per menit. F60 termasuk dua ekskavator membutuhkan tenaga 27.000 kW. Jembatan membutuhkan 1,2 kW per house listrik untuk menyampaikan overburden per meter kubik dari konveyor melintang sampai ke pembuangan pada ketinggian 75 meter. Mesin tersebut akan mengangkut segala kotoran, tanah, hingga batu yang merupakan bahan-bahan tak diperlukan dalam pertambangan. F60 overburden conveyor bridge memiliki berat hingga 12.000 ton. Bagger 288. Selain F60 overburden conveyor bridge, perusahaan tambang di Jerman juga menggunakan Bagger 288 dan Bagger 293. Kendaraan ini dibuat pada 1990-an. Mesin-mesin ini adalah kendaraan terbesar di dunia. Butuh setidaknya 10 tahun dalam pembuatannya. 5 tahun pertama untuk mendesain dan 5 tahun lagi untuk membangun kendaraan ini. Bagger 288 yang dibangun oleh perusahaan Jerman Krupp untuk perusahaan energi dan pertambangan Rheinbraun adalah ekskavator bucket wheel atau mesin penambangan jalur seluler. Ketika pembangunannya selesai pada 1978, Bagger 288 menggantikan Big Muskie sebagai kendaraan darat terberat di dunia dengan berat hingga 13.500 ton. Setiap harinya, mesin ini mampu mengangkut 240.000 batu bara alias sebesar lapangan sepak bola yang digali hingga 30 meter ke bawah. Kabar perpindahan terakhirnya terjadi pada tahun 2001 ketika mesin ini bergerak dari satu pertambangan ke pertambangan yang lain, harus menempuh jarak 22 km, menjelajahi daratan, jalan-jalan raya, menyeberangi rel-rel kereta api, pinggiran kota dan perdesaan. Karena mesin ini tidak bisa begitu saja melewati rintangan-rintangan itu karena bisa merusaknya. Para pekerja biasanya menyiapkan lapisan pasir untuk alas di sepanjang jalan ketika melewati rel kereta api, jalan-jalan raya, memindahkan tiang-tiang listrik, dan menyebarkan rumput-rumput khusus di atas tanah yang dilaluinya untuk mempermudah jalannya. Butuh waktu 3 minggu untuk memindahkannya. Ketika sampai di tempatnya, mesin ini akan melahap bukit-bukit batu bara dan bukit-bukit batu karang dengan sangat rakus. Big Muskie. Kendaraan yang satu ini berfungsi untuk melahap gunung jika diartikan secara harfiah. Big Muskie dibuat untuk Central Ohio Coal Company pada 1969. Tujuan pembuatan Big Muskie adalah karena Central Ohio Company membutuhkan peralatan baru untuk mengimbangi peningkatan pertambangan batu baranya. Saat itu, mereka memiliki pilihan untuk menambah alat berukuran kecil dalam jumlah banyak atau satu alat berukuran besar. Setelah berbagai pertimbangan, perusahaan tersebut akhirnya memutuskan untuk membangun satu mesin berukuran besar. Bucyrus Erie dipilih sebagai produsen alat yang mereka butuhkan.
Insinyur dari Bucyrus Erie menghabiskan waktu hingga 2 tahun untuk merancang mesin ini. Hingga akhirnya dibuatlah Big Muskie dengan menghabiskan biaya sekitar 25 juta dolar. Perakitan mesin Big Muskie baru dimulai pada tahun 1967. Big Muskie merupakan satu-satunya dragline dengan model 4250W Bucyrus Erie. Kapasitas bucket yang dimiliki oleh dragline ini pun merupakan kapasitas terbesar yang pernah dibuat untuk single bucket digging mesin, yaitu sebesar 220 cubic yards dan 325 short ton. Alat ini mampu memindahkan jutaan material dalam setiap jamnya. Bahkan Big Muskie disebut sebagai King of Dragline dan one of the seven engineering wonder of the world. Dragline ini beroperasi sejak tahun 1969 hingga tahun 1991. Selama masa kerjanya, mesin ini telah memindahkan lebih dari 600 juta kubik material. Pada tahun 1991, Big Muskie berhenti beroperasi karena beberapa faktor, termasuk masalah kebutuhan listrik. Meskipun begitu, Big Muskie dibuka untuk umum dan pengunjung dapat masuk dan melihat ke dalam mesin ini. Sayangnya, pada bulan Maret 1999, Big Muskie ditutup untuk umum dan kemudian dihancurkan. Saat ini, bucket dari Big Muskie masih tersimpan di Miners Memorial Park.